Teman-teman sekalian, saya pengen kasih tahu. Yang namanya syahadat itu kayak orang yang lagi berantem di ring tinju. Awal-awalnya mereka datang berdua, lalu kemudian mereka bisa saling sombong dalam tanda kutip. Mereka bisa saling merasa bahwa saya menang. Tapi begitu kemudian sudah dibunyikan ring, kemudian mereka berantem, lalu kemudian di ronde pertama langsung KO, maka yang KO itu mengakui, saya akui kamu lebih hebat daripada saya. Kenapa? Karena sudah berantem. Dalam tanda kutip, antum sudah pernah berantem belum dengan Allah? Artinya Allah menyuruh di dalam Al-Quran, buktikan kalau seandainya memang ada yang lebih bagus daripada saya. Buktikan kalau ada yang lebih hebat daripada Al-Quran. Coba Anda cari Tuhan-Tuhan yang lain yang bisa mendatangkan semua ini. Ada nggak eksistensi lain yang sama dengan Allah? Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan semua ini? Allah. Siapa yang menciptakan kalian semua? Allah. Siapa yang membangkitkan kalian semua daripada tulang belulang? Allah. Semuanya adalah Allah. Ketika kita melihat Al-Quran, tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya. Ketika kita melihat segala sesuatu, luar biasa. Lihat petir aja kita sudah kaget. Lihat petir aja kita udah mengerikan, udah merasa terpesona. Bagaimana yang menciptakan petir? Anda melihat kemudian planet-planet yang berada pada porosnya, yang tidak pernah berganti daripada orbitnya selama ribuan tahun. Anda kemudian bertanya-tanya, kenapa dia bisa super presisi seperti itu? Siapa yang kemudian menjadikan dia semuanya itu, orbit itu ada, lalu planet-planet itu berkitar pada porosnya, sekaligus berkitar pada orbitnya, dan tidak pernah bergeser selama ribuan tahun. Kekuatan seperti apa itu? Siapa yang kemudian yang menghidupkan matahari dan bintang-bintang yang lain, lalu kemudian mematikannya menjadi black hole, menjadi kemudian supernova meledak dan segala macam? Kekuatan macam apa yang menjadikan semua itu? Dari situ semua yang kita bahas kemarin, kita mendapatkan dia adalah Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa memberikan penjelasan secara logis bahwa itu pasti datang dari bukan manusia. Maka ketika kita mendapatkan itu semua, kita mendadak merasa kecil. Maka coba lihat di dalam Al-Quran. Al-Quran mengajarkan kita, ketika Anda sukses jadi seorang muslim, Anda merasa kecil. Maka ketika Anda selesai sholat, apa yang Anda ucapkan? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kenapa? Kita merasa kita nggak punya apa-apa. Kita merasa kita lemah. Orang yang merasa lemah, dia perlu untuk menyembah sesuatu. Orang buta itu melihat warna apa? Tidak melihat apapun. Tapi warna yang dia lihat Hitam. apakah dia tahu warna hitam jika dia dari kecil? Seorang yang buta, namun dia nggak pernah melihat warna putih. Maka begitu juga Tuhan. Oke. Karena Tuhan itu hanya satu, dan laisa kamislihi syai'un, kata Quran, tidak ada sesuatu yang setara dengannya, yang bisa diperbandingkan dengannya. Maka semua ini sebenarnya cahaya Tuhan, tapi lu gak paham karena lu gak pernah melihat perbandingan yang lain dari Tuhan. Lu gak pernah melihat Tuhan yang lain. Karena Tuhan itu Esa, maka lu menganggap semua ini bukan Tuhan, padahal semua ini adalah manifestasi dari Tuhan. Sehingga gua katakan, susahnya menjelaskan Tuhan kepada seseorang yang tidak bertuhan adalah seperti susahnya menjelaskan warna hitam kepada orang buta.